Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu al-usul as-salasah di mana kita sudah menyelesaikan 4 perkara ya. 4 perkara yang wajib diketahui seorang muslim, yaitu yang pertama adalah ilmu, yang kedua beramal dengan ilmu yang sudah kita pelajari, khususnya yang mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga berdakwah, itu mendakwakan ilmu yang telah kita pelajari. Yang keempat bersabar di dalam belajar, bersabar di dalam mengamalkan ilmu, bersabar di dalam menyampaikan ilmu. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah, sudah juga kita bahas ya, yang dimana nama beliau adalah Muhammad bin Idris ya, nama aslinya. Dan Imam Bukhari sudah juga kita bahas, yang dimana nama beliau adalah Muhammad bin Ismail ya. Baik, kita lanjut. Qala al-musannif rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimi wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib setiap kaum muslimin dan muslimat untuk mempelajari 3 perkara. Yang dimana ini muqaddimah yang kedua. Di samping dia wajib mempelajarinya, wajib juga mengamalkannya. Ya, yang dimana kita ketahui bersama makna dari wajib itu adalah apa? Apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Ya, baik. Yang pertama, al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsalna ilaina rasulan faman ata'ada khalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu rasula fa akhadna akhdaw wabila. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khalaqana, menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, dan tidak meninggalkan kita begitu saja, bal arsala ilaina rasulan, bahkan kita diutus kepada kita, yaitu seorang rasul. Siapa yang mentaati rasul tersebut masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakainya maka dia masuk ke dalam neraka. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan ini merupakan tauhid ar-rububiyah ya, yang sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat di semester 1. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Yang dimana di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala adalah menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan selainnya. Dan tidak membiarkan kita begitu saja. Artinya kita diutus kepada kita seorang rasul. Yang dimana dan itulah yang membedakan kita dengan binatang. Kita manusia dan jin itu mendapatkan, atau kita itu disebut sebagai al-mukallaf, itu kena beban syariat. Artinya kita diberikan perintah dan larangan, beda dengan binatang. Binatang tidak diberikan perintah, tidak juga diberikan larangan. Ya. Jadi manusia dan jin itu mereka mukallaf, dibebani dengan syariat. Maka manusia dan jin itu sama, ada jin muslim, ada jin yang kafir, dan seterusnya. Ya, siapa yang mentaati beliau, ya, jadi barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnah-sunnahnya, dia maka dia masuk ke dalam surga. Akan tetapi siapa yang mendurhakainya, ya, tidak mau mengikuti aturannya, maka dia masuk ke dalam neraka. Baik. Apa dalilnya? Apa buktinya? Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul, syahidan alaikum,
sebagai saksi untuk kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulah, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aunur rasula, akan tetapi Fir'aun durhaka kepada Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami masuk dia ke dalam neraka akhdaw wabila. Fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kami siksa dia dengan siksaan yang wabila, siksaan yang berat. Maka Fir'aun dan segala bala tentaranya yang musyrik, yang tidak mentaati Nabi Musa alaihissalam, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ya, dimasukkan ke dalam neraka, mereka disiksa di dalamnya. Akan tapi sekarang mereka berada di alam barzakh atau alam kubur. Mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Diperlihatkan neraka. Bukan cuma Fir'aun, tapi dengan bala tentaranya juga. Dan ini konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Yaitu aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah tambahannya adalah boleh jadi kita tatkala tidak mengikuti perintah Rasul, boleh jadi siksaan yang kita dapatkan itu lebih besar daripada siksaan Fir'aun yang mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Tambahan muqaddimah yang kedua. Bagian pertama, faedah tambahannya. Bisa jadi tatkala kita mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu siksaannya lebih besar daripada siksaan Fir'aun. Bisa jadi tatkala kita mendurhakai Nabi Muhammad SAW, itu siksaan lebih besar daripada siksaan Fir'aun yang disebabkan karena dia mendurhakai Nabi Musa alaihissalam. Apa alasannya? Baik, dikarenakan Muhammad SAW itu lebih mulia daripada Musa alaihissalam, karena beliau Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya, adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Baik, itu faedah tambahannya. Asani annaman anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, la malakum muqarrab wala nabiyyum mursal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati, tidak ridho dipersekutukan, ya, dengan sesuatu apapun, baik dia dipersekutukan atau diduakan dengan malaikatnya yang mulia atau nabinya yang diutus. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Maka bahwasanya masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah engkau melakukan kesyirikan di dalamnya. Maka janganlah kalian berdoa, beribadah seorang pun kepada siapapun di dalamnya. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini konsekuensi dari makna asyhadu alla ilaha illallah. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kesyirikan.
Dan Allah Subhanahu wa taala sangat benci terhadap dosa kesyirikan, sampai-sampai tatkala seseorang melakukan kesyirikan di dunia dan tidak sempat bertobat, maka dia akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka dari itu dosa kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya untuk kita karena dapat mengkekalkan seseorang di dalam neraka. Allah tidak ridho dipersekutukan baik dengan malaikat yang paling mulia, baik Jibril alaihissalam sekalipun. Allah tidak akan pernah ridho. Nabi yang diutus, bahkan Nabi yang paling mulia sekalipun, Nabi Muhammad SAW, maka itu Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, apalagi kalau cuman wali, orang soleh. Maka ini lebih tidak boleh. Yang sebagaimana realitanya di negara kita, khususnya di Indonesia, kebanyakan seorang itu mengaku dirinya muslim, tapi mereka kebanyakan menyembah kuburan, menyembah para wali, menyembah syaitan dan seterusnya. Maka ini Allah tidak ridho dengannya. Allah tidak ridho dengannya. Karena ini adalah perkara kesyirikan. Perkara kesyirikan. Baik. Yang ketiga, as-salis anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwala man haddallaha wa rasulahu walau kana aqraba qarib. Barang siapa yang mentaati anna man ata'a ar-rasul, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka anna man ata'a ar-rasula la yajuz, maka dia tidak boleh, ya, tidak boleh berloyalitas kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah karib kerabatnya yang paling dekat atau keluarganya sekalipun. Dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulah. Tidak akan engkau dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna, itu berloyalitas kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya, meskipun adalah aba'ahum, meskipun adalah bapak-bapaknya, aba'ahum au abna'ahum, atau anak-anaknya, au ikhwanahum, atau saudara-saudara yang mereka, au ashiratahum, ya, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Jadi mereka ini orang-orang yang tidak berloyalitas kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya, itu mereka akan mendapatkan ketetapan iman pada hatinya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan dimasukkan mereka ke dalam surga khalidina fiha, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan-golongan Allah. Ala in hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah yang menang, muflihun. Dan di sini pembahasan al-wala wal bara, itu kita berloyalitas, artinya berkasih sayang kepada saudara kita kaum muslimin, dan berlepas diri dan membenci orang yang membenci Allah dan Rasulnya, itu orang-orang kafir. Yang bukan berarti dengan kita membenci mereka, kita tidak saling sapa, tidak saling membantu, ya, bukan demikian. Tetap kita saling membantu, tapi dalam perkara dunia. Adapun kalau mereka meminta bantuan kepada kita dalam masalah agama mereka, maka ini yang tidak boleh, Ya, jadi itu 3 perkara yang wajib kaum muslimin mengetahuinya sekaligus mengamalkannya. Dan perkara yang ketiga ini merupakan penyempurna dari tauhid, ya, penyempurna dari tauhid. Kita lanjut ke muqaddimah yang ketiga. I'lam arsyadakallahu li ta'ati anal hanifiyah millata Ibrahim an ta'budallaha wahda mukhlishan lahud dina wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah semoga Allah meneguhkanmu di atas ketaatan. Anal hanifiyah, bahwasanya al-hanifiyah itu adalah millata Ibrahim, itu agama Nabi Ibrahim. Itu adalah anta budallah wahda mukhlishan lahudin, itu engkau menyembah kepada Allah semata, mukhlishan lahudin, dan mengikhlaskan agamanya untuknya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas, dan dengan itulah manusia diperintahkan
Wa khalaqahum laha, dan dengan itulah, dengan tujuan itulah mereka diciptakan, itu dengan untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan arti dari ya'budun artinya adalah yuwahhidun, mentauhidkan. Jadi setiap ini juga kaidah, faedah tambahan. Yang ketiga, faedah tambahannya, setiap ada kata ibadah di dalam Al-Quran dan hadis, maka dia berarti atau bermakna tauhid. Tauhid. Kita sudah tahu ya, arti tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kita tulis biar tidak lupa. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Dan kita juga sudah tahu pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik, karena inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan mereka diperintahkan hanya untuk itu. Mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada faktanya di zaman kita sekarang ini mereka banyak meninggalkan tauhid, bahkan mereka melakukan kesyirikan tanpa mereka sadari. Dan itu termasuk pembatal-pembatal keislaman yang bisa membuat orang murtad, waliya'udzubillah, dan bisa menghapuskan amalan seseorang tatkala mereka melakukan kesyirikan. La in asyrakta la yahbatunna amaluk. Jika engkau melakukan kesyirikan, maka benar-benar kami akan menghapuskan amalanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, apalagi kita, nabi saya yang diperingati, ya. Apalagi kita yang bukan nabi, bukan rasul, ya. Baik. Kita lanjut. Ayu wahidun wa azama amarallahu bi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Yaitu mana tauhid adalah mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, wa azamu ma naha anu syirk. Itu tadi perintah Allah yang paling teragung yaitu tauhid, sedangkan larangan yang paling teragung, larangan yang paling terbesar adalah kesyirikan, yaitu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, ya, dan janganlah engkau melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun. Faidah kila kabar usul salasa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, maka apabila engkau ditanya apa itu tiga landasan utama yang wajib seluruh manusia untuk mengetahuinya, maka jawablah. Nah, kalau kita ditanya apa itu tiga landasan utama, apa tiga landasan utama yang wajib setiap orang untuk ketahui, maka jawabannya adalah ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam serta dengan dalil-dalilnya. Baik, cukup dulu ya. Mungkin yang ini dapat kami sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.